Adik-adik semua, coba bayangkan kalau di kelas kamu ada pemilihan ketua kelas. Ada dua kandidat, yaitu Andi. Dia seorang yang pintar, berani angkat tangan kalau menjawab sesuatu, suaranya keras, sering memimpin, dan dia punya banyak teman. Dan juga ada kandidat lainnya, yaitu Benny. Benny itu seorang yang pendiam, dia jarang bicara, dia itu kalau duduk di belakang banget. Kemudian dia juga kelihatannya suka takut kalau melakukan kesalahan. Kira-kira dari dua kandidat ini, kamu akan pilih siapa sebagai ketua kelas? Ya, tentunya biasanya kita akan memilih Andi karena kita melihat kalau dia itu cocok untuk menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin untuk teman-teman. Anak-anak, namun pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata Tuhan mau memilih orang seperti Benny? Benny yang kelihatannya biasa aja, penakut, dan tidak percaya diri, bahkan takut untuk melakukan tugas yang besar. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Meski Kecil Tuhan Memanggilmu. Nah, cerita kita hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, anak-anak, pada zaman Alkitab, hakim itu bukan seperti hakim kita ya di sekarang yang seperti cuman di pengadilan. Tetapi hakim di zaman Alkitab tugasnya adalah menolong orang Israel. Dan juga dia juga bertugas mengingatkan orang Israel untuk taat sama Tuhan. Jadi dia menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga tugasnya adalah menyelamatkan orang-orang Israel dari musuh. Dan bahkan mereka memimpin pasukan atau tentara perang loh. Nah, cerita kita hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai yang ke-24. Kita akan belajar dari seorang hakim yang bernama Hakim Gideon. Diceritakan di dalam Alkitab bahwa pada saat itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka saat itu tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, tapi malah menyembah kepada dewa-dewa, patung-patung yang ada pada saat itu. Nah, di tengah-tengah ketidaktaatannya mereka, akhirnya Tuhan mengizinkan orang-orang Israel untuk dijajah sama orang Midian selama 7 tahun. Dan saat itu orang Israel sangat miskin sekali. Di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan mereka, disitulah mereka kembali mengingat Tuhan. Mereka butuh pertolongan dari Tuhan. Diceritakan kalau mereka itu sangat ketakutan sekali dengan bangsa Midian. Karena saat itu mereka itu dijajah sama bangsa Midian. Mereka terus bersembunyi kalau melihat orang-orang Midian. Mereka takut banget. Nah, dari situlah Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak lagi menyembah kepada patung dan jangan tidak taat lagi sama Tuhan. Nah, di tengah-tengah penderitaan mereka juga dan juga di dalam ketakutan mereka terus meminta tolong sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk melepaskan mereka dari bangsa Midian. Nah, saat itu akhirnya Tuhan dengerin doa mereka. Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan menampakkan diri di bawah pohon tarbantin. Disitulah malaikat Tuhan bertemu dengan seorang yang bernama Gideon. Nah, saat itu ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Gideon, nah malaikat Tuhan berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Wah, saat itu Gideon sangat ragu sekali. Dia sebenarnya seorang yang sangat penakut. Nah, dia berkata, katanya Tuhan menyertai, tapi kok kami dijajah, tapi kok kami menderita. Nah, di situ malaikat Tuhan juga kasih tahu kalau Tuhan akan pakai Gideon untuk tolong bangsa Israel.
Dari sini Gideon sebenarnya tidak yakin. Dia seorang yang sangat peragu banget. Dia seorang yang juga sangat takut. Dari keraguannya dan ketakutannya, dia tidak langsung berhenti. Dia mau meminta tanda dari Tuhan. Dia berkata kepada malaikat Tuhan, "Kalau benar-benar aku mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka beri tanda kepadaku. Jangan pergi ya sampai aku menyiapkan persembahan." Nah, disinilah malaikat Tuhan itu bilang, "Aku akan tetap di sini sampai kamu kembali." Kemudian Gideon cepat-cepat mengolah anak kambing, dia juga mengolah roti yang tidak beragi. Nah, semua olahan itu dia mau pakai untuk persembahan kepada Tuhan. Kemudian setelah selesai, akhirnya daging yang udah dia sediakan dan roti yang sudah dia buat diletakkan di atas batu dan dicurahkan juga kuah-kuahnya di sana di mezbah tersebut. Kemudian malaikat Tuhan memberi tanda kalau persembahannya itu diterima sama Tuhan. Makanya ada api yang menyambar pada persembahan itu. Nah, ketika itu Gideon akhirnya menjadi yakin dan percaya. Dari situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Anak-anak, cerita hari ini ingatkan kepada kita, Tuhan mau memanggil kita anak-anaknya. Tuhan mau memilih kita bukan karena kita hebat seperti Gideon. Gideon bukan orang yang hebat. Gideon itu pemalu dan penakut. Tetapi Tuhan mau memanggilnya. Tuhan tetap mau menyertai walaupun kita pernah merasa kecil atau merasa takut. Kita tidak berani, kita ragu-ragu, kita malu, kita takut salah. Tuhan tetap menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Gideon yang pemalu dan penakut. Kita juga diingatkan kalau Tuhan punya rencana dan tugas untuk setiap anak. Meski kita masih kecil dan kita tidak berani atau ragu-ragu, Tuhan itu punya tugas yang penting buat kita. Misalnya melayani Tuhan di gereja, kita taat sama orang tua, menolong orang-orang atau teman-teman, jujur, berdoa, dan lain sebagainya. Semua itu kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Semua itu adalah tugas yang penting dari Tuhan. Untuk itu kita ingat ya, meski kecil, Tuhan memanggil kita melakukan tugas mulia yang daripada Tuhan. Hari ini kita juga diingatkan satu ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anak-anak, firman Tuhan hari ini ingatkan kita. Meski kecil, Tuhan bisa panggil dan Tuhan bisa pakai kita. Untuk itu kita tidak bersandar pada pengertian kita atau kekuatan kita, tapi kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita.